Monica sekarang beda ya, begitu bisik-bisik pegawai di kantor Departemen Pelayanan Masyarakat di San Antonio, Texas. Mereka bukan ngegosip tentang rekan mereka Monica Rizzo. Justru sebaliknya, mereka khawatir melihat perubahan di diri Monica beberapa waktu belakangan ini. Monica yang biasanya periang sekarang terlihat kurus, wajahnya lesu dan yang lebih mengkhawatirkan, sering terlihat bekas memar dan lebam di wajah dan lengannya. Suatu hari beberapa rekannya bertanya, "Monica, kamu kenapa? Kok makin kurus? Kenapa lenganmu dan wajahmu lebam? Are you okay?" Mendengar pertanyaan itu, Monica cuma tersenyum dan bilang dia nggak apa-apa. Tapi saat Monica 2 hari absen ngantor, seorang rekannya benar-benar cemas. Instingnya bilang pasti ada yang nggak beres terjadi di rumah Monica. Jangan-jangan Monica mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Lalu dia menelpon polisi agar mengecek kondisi Monica di rumahnya. Pada 8 April, petugas polisi mendatangi kediaman keluarga Rizzo. Di rumah ada Monica dan suaminya Leonard Rizzo. Polisi melihat ada lebam di kedua mata Monica, di leher juga di kening. Sewaktu polisi bertanya, Monica buru-buru menjawab, "Oh, saya nggak apa-apa kok Pak Polisi. Lebam-lebam ini karena saya terpleset dan jatuh dari tangga." Leonard juga ikut menjelaskan pada polisi kulit Monica memang gampang memar. Menurutnya, Monica makin kurus karena stres dengan pekerjaan di kantor dan hubungannya yang semakin buruk dengan kedua orang tuanya. Leonard menegaskan pada polisi hubungan dia dan istrinya selalu rukun. Polisi menerima alasan itu dan menyimpulkan bahwa Monica Rizzo baik-baik saja. Selanjutnya hari-hari berjalan seperti biasa hingga tanggal 5 Mei 97 saat sedang jam makan siang di kantor, Monica tiba-tiba meninggalkan kantor begitu saja tanpa izin, tanpa pamit, bahkan tanpa membawa tasnya. Supervisornya yang heran dan kebingungan menelpon Monica. Monica ternyata sudah berada di rumah dan bilang dia nggak sempat izin pulang karena sakit dan mungkin baru bisa masuk kerja minggu depan. Hari-hari selanjutnya, Monica nggak masuk kerja, tapi pada tanggal 25 Mei 97, dia dan suaminya Leonard terlihat menghadiri acara kelulusan SMA anaknya Vincent. Terakhir kali orang-orang melihat Monica pada 27 Mei dan setelah itu dia seperti menghilang entah kemana. Orang kantor dan kenalan Monica mulai bertanya-tanya di mana Monica. Begitu juga kedua orang tua Monica, Bill dan Monica McKinney, mencari-carinya dan menanyakan pada Leonard. Leonard, sang suami, menjawab dia juga sedih karena suatu pagi dia bangun Monica pergi begitu saja tanpa pamit sama sekali. Mendengar jawaban Leonard itu, orang tua Monica curiga. Dari dulu hubungan mereka dengan menantunya memang gak pernah mesra. Setiap ketemu mereka selalu terlihat kaku. Mungkin karena dulu Bill dan Monica McKinney sempat menentang pernikahan anaknya dan Leonard. Alasannya karena keduanya masih terlalu muda, Monica 18 tahun dan Leonard 19 tahun, dan saat itu Leonard nggak punya pekerjaan. Setelah Monica dan Leonard punya 2 anak laki-laki yaitu Leonard Jr. dan Vincent, hubungan Leonard Rizzo dengan mertuanya tetap nggak berubah. Malah seringkali Monica datang ke rumah orang tuanya sendirian sepulang kantor tanpa bilang ke suaminya. Tapi sejauh ini sih Bill dan Monica McKinney melihat pernikahan anaknya baik-baik saja ya. Cuma memang pada bulan September 96, Leonard di PHK sebagai insinyur komputer. Mereka jadi bertanya-tanya, apa mungkin ya hal ini yang menyebabkan cekcok sehingga Monica mendadak pergi begitu saja meninggalkan suaminya? Karena khawatir nggak mendengar kabar juga dari anaknya, pada 5 Juni 97, orang tua Monica akhirnya lapor polisi bahwa anak mereka, Monica Rizzo, hilang. Sementara itu, pada tanggal yang sama, yaitu 5 Juni, polisi menerima telepon dari seseorang. Penelpon misterius itu tidak mau menyebutkan identitasnya, tapi dia menyampaikan informasi yang bikin polisi kaget. "Periksa halaman belakang rumah Leonard Rizzo," begitu kata si penelpon misterius. "Saya melihat ada anjing membawa sebuah tulang rahang, dan rahang itu memiliki gigi bawah yang tidak beraturan seperti gigi Monica. Saya curiga Leonard telah melakukan sesuatu pada Monica." Karena kebetulan hari itu polisi juga telah menerima laporan hilangnya Monica dari orang tuanya, maka polisi pun bergegas mendatangi rumah keluarga Rizzo.
Sesampai di sana, polisi bertemu anaknya yang bernama Leonard Junior yang saat itu sedang berkunjung. Leonard Junior mengaku sudah beberapa minggu nggak bertemu dengan ibunya Monica. Karena Leonard Rizzo saat itu sedang tidak di rumah, polisi minta izin memeriksa rumah dan sekelilingnya kepada anaknya. Leonard Junior mengizinkan karena pemeriksaan tersebut berhubungan dengan laporan hilangnya ibunya Monica. Di kamar tidur, polisi menemukan pakaian Monica dan seluruh benda-benda miliknya. Mobil Monica juga ada di garasi. Polisi bertanya-tanya, kalau Monica pergi, kenapa dia tidak membawa mobil, pakaian, dan perlengkapan miliknya? Polisi lalu meneliti seluruh ruangan dan menemukan tanda-tanda terjadinya perkelahian seperti dinding gipsum yang retak dan bercak darah. Waktu Leonard Rizzo pulang, polisi menanyakan tentang hal itu dan Leonard bilang dia pernah marah-marah dan menonjok dinding hingga retak dan tangannya berdarah. Polisi lalu melanjutkan pemeriksaan ke halaman belakang sesuai dengan informasi si penelpon misterius. Di sana, polisi menemukan serpihan dan pecahan tulang, juga tulang rahang. Tapi setelah menelitinya, polisi menyimpulkan itu adalah tulang-tulang hewan dan tulang rahang itu adalah rahang sapi. Wah, penelpon misterius itu sepertinya salah ya. Tulang hewan dikirainnya tulang manusia. Polisi pun kembali ke markas. Untuk sementara, kasus investigasi hilangnya Monica Rizzo sempat terhenti. Hingga suatu hari, tepat tanggal 5 Juli, polisi menerima lagi telepon dari si penelpon misterius. Dia ngotot Leonard Rizzo membunuh istrinya Monica. Nah, sekarang dia ngomong lebih spesifik. Dia bilang ke polisi tulang-tulang itu ada di bawah tumpukan ban bekas di halaman belakang. Polisi kembali ke rumah Leonard Rizzo dan mencari di bawah tumpukan ban di halaman belakang. Mereka menemukan pecahan dan serpihan tulang dan sebuah kantong plastik sampah berisi serpihan daging manusia. Mereka juga menemukan rambut dan cairan tubuh manusia di peralatan barbeque yang ada di halaman. Karena banyaknya serpihan, potongan, dan pecahan tulang, polisi ngerasa nggak bisa maksimal melakukan pencarian. Dibutuhkan tim khusus yang mengerti soal ini. Akhirnya, polisi mendatangkan tim arkeolog dari University of Texas di San Antonio untuk melakukan ekskavasi, penggalian, dan pengumpulan tulang di halaman belakang rumah Leonard. Guys, dalam waktu singkat halaman sudah jadi seperti situs penggalian bersejarah, dipenuhi dengan tanda-tanda berwarna oranye yang ditancapkan di tanah sebagai tanda lokasi serpihan dan pecahan tulang ditemukan. Dibutuhkan waktu 8 hari untuk mengumpulkan serpihan, pecahan, dan potongan tulang hingga akhirnya terkumpul 200 tulang belulang. Menurut Dr. Robert Hart dan tim arkeolognya, tulang-tulang itu masih berminyak di permukaannya, jadi diperkirakan baru beberapa minggu berada di halaman. Tapi mengapa tulang-tulang itu bisa berbentuk seperti potongan kecil dan serpihan? Menurut teori Dr. Robert Hart, pecahan seperti itu hanya bisa dihasilkan oleh wood chipper atau mesin penghancur kayu, tidak bisa dengan gergaji atau dengan pisau atau pemotong rumput karena hampir semua tulang panjangnya kurang dari 7 cm. Ketika polisi menanyakan hal ini kepada Leonard Rizzo, dia langsung membantah. Dia tidak membunuh Monica dan dia tidak pernah mengoperasikan mesin wood chipper. Leonard merasa ada orang yang sengaja menaruh tulang belulang itu di halamannya untuk menjebaknya. Setelah pengumpulan tulang dilakukan, semuanya dites dan hasilnya seluruh tulang belulang itu milik Monica Rizzo. Tapi siapa pembunuhnya? Tentu saja semua orang mencurigai si suami Leonard Rizzo, termasuk polisi, orang tua Monica, dan si penelpon misterius yang ternyata setelah dilacak polisi adalah Robert Hakala, teman keluarga Rizzo. Menurut Robert Hakala, saat dia mengunjungi Leonard, dia mencium bau bangkai di halaman belakang. Dia yakin Monica dibunuh oleh Leonard karena itu dia lapor polisi. Tapi menangkap orang ternyata nggak semudah itu guys. Polisi kesulitan menemukan bukti kuat yang mengarah langsung pada Leonard sebagai pembunuh istrinya. Tidak ada saksi yang melihat pembunuhan, tidak ditemukan Leonard pernah menyewa atau memakai wood chipper atau mesin penghancur kayu. Polisi tidak menemukan senjata pembunuh, misalkan pisau atau benda tumpul lainnya untuk membunuh Monica sebelum akhirnya jasadnya dihancurkan di mesin wood chipper. Dan karena tulang sudah hancur berbentuk potongan dan serpihan, tidak bisa dipastikan penyebab kematian Monica Rizzo.
Sampai sekarang, kasus kematian dan pembunuhan Monica Rizzo masih jadi misteri. Guys, selain Leonard yang dicurigai menghancurkan jasad istrinya dengan mesin wood chipper, ada lagi kasus terdahulu yang melibatkan wood chipper dan lebih menggemparkan Amerika. Kejadiannya berlangsung di Connecticut dan berhubungan dengan pasangan pilot dan pramugari. Begini ceritanya. Halle Crafts, seorang pramugari, merasa sudah saatnya bertindak tegas terhadap kelakuan suaminya, si pilot Richard Crafts. Tahun 85, dia menemukan bahwa selama ini ternyata suaminya sudah mengkhianatinya. Richard selingkuh dengan beberapa wanita sekaligus, pramugari-pramugari Eastern Airlines tempat Richard bekerja sebagai pilot. Kadang Halle bingung, mereka sudah nikah 11 tahun, apalagi sih yang kurang pada dirinya sebagai perempuan dan istri. Dia punya pekerjaan sebagai pramugari, selalu merawat diri. Dia dan Richard juga sudah punya 3 anak, hidup mereka berkecukupan, tapi masih saja Richard selingkuh dengan perempuan lain. Halle sudah yakin untuk minta cerai. Dia sudah konsultasi dengan seorang pengacara untuk mengurus kasus perceraiannya. Pengacara itu mengusulkan agar Halle mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan suaminya supaya nanti dia menang di pengadilan atas pembagian harta gono gini, juga mendapatkan hak asuh anak. Sebaiknya sewa jasa detektif swasta Keith Mayo, begitu saran pengacaranya. Halle menemui Keith Mayo dan minta si detektif mengumpulkan semua bukti perselingkuhan suaminya. Keith Mayo menyanggupi. Buat detektif swasta itu pekerjaan gampang. Di Amerika, detektif swasta banyak menerima kerjaan kayak gini, mengumpulkan bukti perselingkuhan pasangan untuk nantinya dijadikan barang bukti di sidang perceraian. Detektif Mayo segera melaksanakan tugasnya. Dia membuntuti Richard ke sebuah rumah. Si pilot kemudian masuk ke rumah itu dan berada di sana selama berjam-jam. Si detektif menunggu dengan sabar di pinggir jalan di dalam mobilnya dengan sebuah kamera di tangan. Akhirnya pintu pun terbuka. Richard keluar dari rumah itu dengan seorang perempuan cantik dan muda. Perempuan itu hanya memakai pakaian tidur yang seksi. Keduanya berpelukan dan berciuman dengan mesra. Detektif Mayo langsung memotret keduanya berkali-kali. Ini akan jadi bukti perselingkuhan yang benar-benar solid. Dengan bukti-bukti yang kuat, Halle makin pede mengajukan perceraian. Suatu hari, dia membawa dokumen perceraian dan minta Richard menandatanganinya. Tapi Richard menolak menandatangani dokumen itu. Dia nggak rela. Bisa-bisa kalau bercerai nanti, dia kehilangan properti dan harta benda selama ini yang sudah dikumpulkannya dengan susah payah. Dia juga bisa kehilangan hak asuh anak-anaknya. Bisa-bisa istrinya akan menguasai mayoritas hartanya dan juga anak-anaknya. Ini semua nggak boleh terjadi, pikir Richard. Si pilot pun mulai menyusun rencana. Rencana paling rapi yang pernah disusunnya sepanjang hidupnya. Tapi dia harus menunggu saat yang tepat. Pada 18 November 86, Halle sudah selesai bertugas sebagai pramugari pada rute penerbangan Frankfurt, New York. Dia pulang ke rumah dengan diantar seorang teman pramugari. Di rumah suami dan anak-anaknya sudah menunggu juga neni mereka yang setia, Dawn Marie. Malam itu turun badai salju yang sangat hebat sampai-sampai listrik mati. Paginya listrik belum juga menyala sehingga Richard mengajak anak-anak dan neni untuk sementara pindah ke rumah kakaknya yang listriknya nggak mati. Tapi di mana Halle? Tanya anak-anak dan neni. Richard bilang tadi pagi-pagi Halle yang asalnya dari Denmark ini berangkat ke Denmark karena dapat kabar ibunya sakit parah. Rencananya Halle akan berada di sana beberapa hari. Setelah mengantar anak-anak dan neni ke rumah kakaknya, Richard kembali ke rumah untuk mengecek kondisi listrik di rumah. Malamnya setelah listrik menyala kembali, Richard menjemput anak-anaknya dan neni dari rumah kakaknya untuk kembali ke rumah mereka. 2 hari kemudian pada 20 November, seorang rekan Halle sesama pramugari menelpon Richard di rumah dan bertanya kenapa Halle nggak masuk kerja. Richard bilang Halle mendadak harus pergi ke Denmark melihat ibunya yang sakit. Tapi beberapa hari ditunggu-tunggu, Halle nggak nongol juga. Orang sekantor dan teman-teman Halle mulai cemas karena Halle nggak pernah pergi begitu saja tanpa pamit. Teman-teman Halle sebenarnya curiga pada jawaban Richard yang bilang Halle pergi ke Denmark. Gimana nggak curiga ya, Halle sering cerita ke mereka kalau si Richard ini sifatnya nggak bisa ditebak. Bahkan ke teman-temannya Halle pernah berpesan, kalau sesuatu terjadi padaku, jangan anggap itu kecelakaan biasa.
Karena kecurigaan inilah, pada 1 Desember 86, teman-teman Haley kemudian melapor ke polisi tentang hilangnya Haley Crafts. Sementara itu, karena penasaran, seorang teman Haley menelpon keluarga Haley di Denmark dan menanyakan apakah benar Haley berkunjung ke sana untuk melihat ibunya yang sakit. Ibu Haley menjawab dia sehat-sehat saja dan setahu dia Haley nggak ke Denmark dan sudah beberapa minggu dia nggak bicara dengan anaknya itu. Sehubungan dengan laporan hilangnya Haley, polisi memanggil Richard dan menanyainya. Richard bilang Haley sebenarnya pergi begitu aja dari rumah meninggalkan dia dan anak-anaknya. Lalu polisi bertanya, kenapa dia bohong ke orang-orang dan bilang Haley ke Denmark melihat ibunya yang sakit. Richard bilang dia sengaja berbohong karena malu pada orang-orang sebab Haley meninggalkannya begitu saja. Terpaksa dia mengarang cerita supaya orang menganggap keluarga mereka baik-baik saja. Polisi yang curiga minta Richard melakukan tes poligraf. Richard menyanggupi bahkan sampai 2 kali tes dan dia dinyatakan lulus tes. Polisi mulai ragu dan berpikir mungkin mereka mencurigai orang yang salah. Tapi kemudian pendapat polisi berubah ketika mereka mendapat informasi dari Nanny Dawn Marie, pengasuh anak-anak Richard dan Haley. Dawn Marie mengatakan dia melihat seperti bercak darah di karpet di kamar tidur utama. Karpet bernoda itu kemudian diganti oleh Richard. Waktu itu Richard menjelaskan padanya bahwa noda di karpet itu berasal dari minyak tanah yang tumpah dari alat pemanas portable yang dipakainya saat listrik mati. Polisi juga mendapat bantuan dari detektif swasta yang disewa Haley, yaitu Keith Mayo. Detektif Mayo yakin Richard lah yang membunuh Haley. Dia terus mengawasi pergerakan Richard dan ketika si pilot membuang karpet bernoda ke tempat pembuangan sampah atau TPS, detektif Mayo mengambil karpet itu dan menyerahkannya pada polisi. Karpet diperiksa oleh tim forensik tapi sayang sekali hasilnya nihil, tidak ditemukan hal-hal mencurigakan di karpet tersebut. Polisi melanjutkan investigasi dan memeriksa transaksi kartu kredit Richard yang menunjukkan dia menyewa mesin wood chipper atau mesin penghancur kayu dari tanggal 18 hingga 20 November 86. Bingo, ini adalah penemuan yang sangat penting dan karena penemuan inilah hakim kemudian mengeluarkan surat perintah penggeledahan rumah Richard. Pada hari Natal 86 saat Richard dan anak-anaknya sedang berlibur di Florida dan tidak ada di rumah, polisi masuk dan menggeledah rumah mereka. Polisi menemukan bekas darah pada kasur. Saat dites, darah tersebut adalah darah wanita dan bergolongan O seperti darah Haley. Polisi bekerja semakin cepat karena pembuktian mereka mengalami kemajuan. Pada 29 Desember, polisi menemukan lagi informasi penting. Informasi tersebut datang dari seorang petugas pengeruk salju. Pada malam 19 November, dia melihat sesuatu yang aneh di atas jembatan. Ada sebuah truk kecil yang menarik mesin wood chipper parkir di pinggir jembatan. Dan di tengah salju yang turun dengan lebat, dia melihat Richard mengoperasikan mesin wood chipper yang diarahkannya ke Danau Zoar di bawah jembatan. Polisi dan tim forensik segera memeriksa Danau Zoar dan sekelilingnya, sampai-sampai mereka mengayak lumpur danau untuk menemukan bagian-bagian kecil dari jasad Haley karena mereka yakin Richard telah menghancurkan jasad Haley dengan mesin wood chipper sehingga jadi serpihan atau potongan-potongan kecil. Usaha polisi dan tim forensik akhirnya membuahkan hasil. Mereka menemukan 56 pecahan kecil tulang dan 2.660 helai rambut, gigi, potongan jempol yang kukunya dicat pink, dan jari yang semuanya adalah milik Haley. Selain itu ditemukan potongan kain gaun tidur Haley dan surat dari ibu Haley di Denmark yang sepertinya disimpan Haley di kantong gaun tidurnya. Yang tak kalah pentingnya, di dasar danau polisi menemukan sebuah gergaji listrik. Di gergaji itu menempel rambut, serpihan tulang, dan daging. Setelah nomor seri gergaji itu dilacak, ditemukan toko yang menjualnya dan setelah dicek data kartu kredit si pembeli, ternyata Richard adalah pembelinya. Polisi dan tim forensik memastikan bahwa Haley telah dibunuh, lalu jasadnya dipotong-potong dengan gergaji mesin dan setelah itu dihancurkan dengan mesin wood chipper. Akhirnya guys, semua bukti terkumpul, barulah Richard bisa didakwa membunuh istrinya. Jadi nggak gampang ya mendakwa seseorang, bukti-bukti harus cukup untuk bisa maju ke persidangan. Kasus sebelumnya, Leonard Rizzo tidak bisa didakwa membunuh Monica Rizzo istrinya karena bukti-buktinya sangat sedikit dan lemah. Polisi akhirnya menangkap Richard Crafts.
Kasus ini jadi headline di mana-mana dan Richard dikenal dengan julukan Wood Chipper Murderer. Sidang pengadilan kasus ini melibatkan ratusan saksi dan ribuan barang bukti. Ini merupakan pengadilan pembunuhan tanpa jasad pertama di Connecticut karena selama ini kasus pembunuhan disidangkan selalu dengan adanya barang bukti berupa jasad korban. Sidang berjalan dengan sulit ya guys, karena nggak ada TKP atau tidak diketahui secara pasti di mana Haley dibunuh, tidak ada senjata pembunuh, yaitu tidak diketahui penyebab kematian Haley dan benda yang dipakai membunuhnya, dan juga tidak ada saksi langsung. Jadi semuanya hanya bersifat spekulasi dan perkiraan. Begini senario kronologi kejadian menurut jaksa penuntut. Pada 18 November 86 saat pulang bertugas sebagai pramugari, Haley dan Richard cekcok di kamar tidur. Richard lalu memukul kepala Haley dengan benda tumpul dan membungkus jasadnya dengan karpet. Richard lalu membawa jasad istrinya ke halaman belakang dan menaruhnya seharian di freezer atau mesin pendingin yang ada di belakang rumah agar dia lebih mudah nantinya menggergaji jasad menjadi potongan-potongan kecil dalam keadaan beku. Lalu selama anak-anaknya dan Nanny berada di rumah kakaknya, Richard membereskan jasad istrinya dengan bantuan mesin wood chipper yang dilakukannya di pinggir jembatan. Pada November 89, Richard Crafts dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Dan guys, berita yang sangat mengejutkan di awal tahun ini, tepatnya Januari 2020, Richard sudah dipindahkan dari penjara ke halfway house, semacam rumah transisi saat keluar dari penjara, usianya 82 tahun, dan dia sudah bebas penuh pada bulan Juni 2020. Richard dibebaskan karena berkelakuan baik dan dianggap tidak membahayakan bagi masyarakat. Begitulah cerita tentang orang-orang berotak kriminal yang memakai wood chipper atau mesin penghancur kayu dalam melakukan aksi kejahatannya. Kasus seperti ini langka terjadi di Amerika, setauku hanya 2 kasus yang tadi sudah kuceritakan. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.